Yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Saudara, ini adu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel kami Rases Ramadan. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang isu atau berita-berita yang lagi viral sekarang ini, yaitu tentang akun Fufu Fafa. Banyak komentar dari netizen ataupun yang lain. Nah, kali ini kayaknya kurang afdal, kurang utama jika kita tidak mendengarkan langsung sindiran pedas dari Habib Rizik Syihab, karena beliau bahkan punya lagu khusus untuk akun Fufu Fafa. Nah, tapi untuk kalian jangan menonton ini, jangan di skip video ini, harus menonton sampai selesai biar kalian tidak salah paham. Tuh, bagaimana komentar dari Habib Rizik Syihab, kita saksikan bersama-sama videonya. Cekidot. Sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan semoga senantiasa dipersaudarakan dan disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini luar biasa, kita kumpul dalam satu acara yang penuh keberkahan. Kita apresiasi kerja keras panitia dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam yang pada malam hari ini menggelar maulid berbeda dari biasanya. Saya masih ingat betul, lebih dari 20 tahun kita menggelar maulid di jalan raya ini hanya menutup satu jalur, dan saat itu ibu-ibu hanya boleh ada di dalam gang, sehingga ibu-ibu saat itu sulit saudara untuk bisa melihat para penceramah, para kiai, para ustadz yang ada di atas panggung. Tapi malam hari ini saya lihat luar biasa, banyaknya kaum ibu tidak kurang dibandingkan dengan banyaknya kaum bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap tahun kita bisa lakukan peringatan maulid seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu lancarnya acara ini, baik itu para habaibnya, para ulamanya, termasuk juga para umaroknya. Yaitu kita sampaikan terima kasih kita kepada Polda Metro Jayanya, Polres Jakarta Barat, Polres Jakarta Pusat, supaya Bapak Ibu tahu ini tengah-tengah ini perbatasan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Jadi jalan yang ini Jakarta Pusat, yang ibu-ibu duduk, jalan yang ini Jakarta Barat. Jadi kalau ngurus izin mesti dua-duanya tuh, nggak bisa satu ya kawan. Kalau kita ngurus satu cuma dapat separuh. Tapi alhamdulillah ini hari dua-duanya, baik Polres Jakarta Pusat maupun Jakarta Barat, semuanya sinergi. Begitu juga dinas perhubungan dari Pemda DKI, Pemprov DKI, semua telah begitu kooperatif kerjasama dengan panitia. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita terima kasih kepada semua warga, baik warga Petamburan yang ada di sebelah kiri sini maupun warga daripada perumahan Brimob yang ada di sebelah kanan ini. Semua bersatu, semua bekerja sama untuk mensukseskan acara ini. Jazakumullahu khairal jaza. Ahibahil kiram,
Saya tidak ingin berpanjang lebar karena waktu sudah cukup malam, hampir jam 1, dan besok pagi kita masih ada acara maulid. Nah, insya Allah subuh kalau nggak salah di tempat Yai Maulana Kamal Yusuf, kemudian jam 7 jam 8 di Poltangan, tempat Habib Alwi dan Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas. Jam 9-nya masih ada di tempat Habib Ali bin Sahil di Selipi, dan malam harinya besok malam di tempat Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas di Cawang. Mudah-mudahan kalau Allah berikan kita sehat walafiat, ada waktu kita semua bisa hadir di sana. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, untuk menyingkat waktu, saya hanya ingin mengingatkan semua, ingat bahwa kita diperintahkan oleh Allah dan Nabi untuk selalu bersaudara. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala innamal mu'minuna ikhwah. Dan kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu bersatu dalam iman, Islam dan ihsan, berpegang teguh kepada agama Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan Nabi juga mengingatkan kepada kita bagaimana cara kita bersatu. Beliau katakan la tahasadu wa la tabaghadu wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi Nabi larang kita jangan saling hasud, jangan saling benci, jangan saling mencaci, jangan saling mengumpat saudara, jangan saling berbohong, jangan saling menipu, tapi kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Begitu saya mau tanya nih, di akhir daripada acara kita hari ini, malam ini, saya mau tanya semua, siap bersaudara? Siap bersaudara? Siap bersatu? Takbir! Nah, maka itu di sini dalam kesempatan ini saya mau sampaikan nasihat. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Saya lumayan prihatin, sedih, saudara, kecewa melihat kondisi umat yang belakangan ini kita mudah diadu. Saya sudah ingatkan dari jauh-jauh hari, biarkan setan nama setan berkelahi, kita jangan ikut campur. Setuju? Setuju? Nah, tapi saya lihat belakangan saudara, anak kita sama kita yang ribut, setan yang nonton. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, sekarang saya mau tanya semua, boleh saya sampaikan nasihat? Betul saudara, kita memang banyak kecewa dengan partai, betul? Bahkan dengan partai Islam pun kita juga kecewa, betul? Betul? Tapi jangan sampai kekecewaan kita membuat kita jadi bermusuhan. Nggak boleh saudara. Mestinya dalam perjuangan kita kedepankan taksimul a'mal wal adwar wal wadhaif. Kita berbagi peran, berbagi tugas, berbagi kerja, bukan satu sama lain saling menghujat. Nanti sebentar lagi saya buktikan saudara. Nah, ini sedih, resah kita, risau kita saudara, galau. Kenapa mesti kita sama kita yang ribut? Baik saudara, sebelum saya masuk itu saya mau tanya dulu. Kita lihat perjuangan saudara kita di Palestina. Ada mujahidin yang ditangkap oleh Israel, dijadikan sandera saudara. Mereka dimasukkan di penjara, disiksa, nggak bisa untuk melakukan apapun lagi. Saya mau tanya saudara, di Israel saudara, banyak saudara Palestina disandera saudara. Pertanyaan saya, kalau ada saudara kita yang disandera, apa kita caci maki mereka? Apa kita benci mereka? Apa kita
memusuhi mereka atau kita ingin ikut menyiksa mereka? Enggak, saudara. Kalau ada saudara kita yang disandra, dia tidak lagi bisa berkutik untuk berjuang, kita mesti doakan mereka dan memperjuangkan bagaimana mereka bebas dari penyanderaan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ini saya sampaikan contoh ilmu perang dulu. Sandera itu bukan dicaci maki, sandera itu bukan dimusuhi, sandera itu, saudara, bukan kita habisi. Kalau ada saudara kita yang disandera, kita mesti berpikir bagaimana saudara kita tadi bisa bebas dari sandera, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ini sekarang banyak saudara kita yang disandera secara politik, saudara. Mereka nggak bisa berkutik, disandera, saudara. Kita tahu mereka sulit, mereka susah, mereka dilematis, mereka disandera. Tapi jangan kita tambah beban sandera tersebut, jangan mencaci maki mereka sehingga setan-setan musuh kita berbahagia karena kita ribut kita dengan kita. Begitu di sini saya menyampaikan nasihat, saudara. Siap lanjut? Mau dengar nasihat? Pertama, saudara, saya mau sampaikan nasihat kepada pendukung partai Islam, khususnya pendukung PKS. Dan nanti yang kedua, saya mau beri nasihat kepada para pendukung Anies Baswedan. Setuju? Pusing kita lihat di Twitter, kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS. Ada urusan apa? Sadar, saudara, pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Mustinya, saudara, kalau kita tahu ada kawan kita yang disandera, bukan yang disandera yang kita serang, tapi yang menyandera mesti kita serang habis-habisan, saudara. Takbir. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Sekarang saya mau tanya, partai Islam banyak disandera tidak? Partai politik banyak disandera tidak? Tokoh banyak disandera tidak? Berarti saudara yang jahat yang disandera atau yang menyandera? Yang jahat yang mana? Yang mesti ganyang yang mana? Ganyang. Kira-kira jelas gak? Ini enggak. Pendukung PKS, saudara, nyerang Anies. Iye. Pendukung Anies nyerang PKS. Iye. Lu kayak kekurangan musuh lu. Coba saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang begini biarkan atau stop? Biarkan atau stop? Saudara, nggak mungkin partai-partai disandera itu ngaku sama kita, kami disandera. Nggak mungkin, saudara. Tapi kita mesti cerdas, kita mesti paham, saudara. Kenapa saya bicara begini? Saya pernah disandera 17 kasus, saudara. Itu kan tujuannya untuk menyandera saya, supaya saya dukung rezim. Kalau dulu saya dukung rezim, saudara, saya nggak diuber-uber, saya nggak dipersulit, saya nggak dikriminalisasi, saudara. Tapi saya sudah bertekad harus berjuang di jalan yang benar, tenggelam bersama rakyat, mati hidup bersama rakyat. Gak bisa untuk disandera, saudara. Takbir. Habib Rizik ngelawan lagi disandera. Resikonya ya dihabisi, saudara. Orang kalau disandera oleh Israel melawan, dihabisi, dibunuh. Ya, saat itu saya sudah siap untuk menanggung segala resiko. Mau dipenjara, mau dibunuh, mau diapakan. Yang penting, saudara, saya tidak akan pernah mau disandera oleh siapapun, saudara. Takbir. Tapi ingat,
mampu untuk melawan Sandra, saudara. Kita mesti memaklumi kalau ada saudara kita nggak sanggup disandra. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara, di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara, pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufafa girang, betul? Betul? Nah, sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab dan kompak, yang mesti diserang PKS atau Fufafa? PKS atau Fufafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufafa? Yakin? Fufafa bapaknya, amiknya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Saudara, ini adu domba. Saudara, PKS dengan segala kekurangannya itu masih partai Islam, saudara kita. Dia bisa membawa suara kita untuk memperjuangkan nasib rakyat, insya Allah. Maka itu saya mau titip kepada para habaib, para kiai, partai-partai, tokoh nasional yang bergabung ke sana. Saya titip, tolong jaga Pak Prabowo jangan sampai diracunin. Setuju tidak? Setuju tidak? Ya bukan, kalau Prabowo diracunin Fufafa. Presidennya Fufafa, rakyatnya nyonyo. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Udah, sekarang ini saya minta nih pendukung Anies sama pendukung PKS nggak usah ribut. Setuju? Setuju? Nah, maka itu PKS juga saya nasihati, tolong PKS juga sesama gerakan Islam jangan pakai lapor-laporan polisi. Betul? Betul? Janganlah kebal kritik. Oh iya, ada ormas Islam mengkritik PKS, jangan terus lapor polisi. Kalau lapor polisi ntar kayak Fufafa. Betul? Udah cabutlah itu laporan. Dan media Islam, saudara, jangan terlalu nyerang PKS juga. Lu kayak nggak ada kerjaan nyerang PKS. Lah kan bisa nyerang yang lain. Betul? Lo kebok merah lagi diem aja, lo kebok merah. Begitu saya mau tanya nih umat Islam, mau bersatu gak? Mau bersatu gak? Sekarang diadu pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara. Kebok merah jadi pahlawan. Untuk itu saudara pakai ngomong kita semua terzalimi. Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan jadi partai wong cilik, begitu punya kekuasaan lu jadi partai wong licik. Betul? Betul? Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terzalimi. Saudara, nunggangi demo mahasiswa, kacau tidak? Begitu turun demo pakai nyariin Habib Rizik, mana Habib Rizik? Lu kangen sama gue? Kacau tidak? Dulu gue demo, lu yang kelak-kelak, betul? Dulu kita demo 411, 212, saudara, dibilang kita mau makar, betul? Dulu dia yang dukung itu rezim, dulu dia memanfaatkan ini rezim, saudara. Dia yang dapat kursi menteri, dia yang dapat duit. Sekarang begitu nggak ada duit, sok jadi pahlawan, pala rubuk menyan. Udah gue gergetan lagi dah. Nah, makanya sekarang begini. Oh, saudara, PKS kita ada di sana. Saudara, jangan kaget. Saya mau kasih nasihat buat Pak Anies dan pendukungnya. Kalau kalian bisa memaklumi, Nasdem lompat ke koalisi, PKB lompat ke koalisi,
Kenapa kalian nggak bisa memaklumi kalau PKS lompat ke koalisi? Kondisinya sama, tersandera. Sama saudara. Kenapa untuk PKB kita maklum, untuk Nasdem kita maklum. Nah, itu kan tersandera. Giliran PKS kita nggak maklum. Kenapa? Kita mau diadu domba, saudara. Nggak boleh kita diadu domba. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, makanya kita amanatin. Saya punya kawan di Nasdem banyak, di Gerindra banyak, di PKB banyak, di PKS banyak. Alhamdulillah. Nah, saya ketemui mereka, saya titip, tolong ya, sekarang kalian kan ada di sana, kalian kan besok ini akan menjadi orang-orang sekitar presiden baru. Tolong presiden barunya dijaga, jaga, berikan masukan yang bagus, jangan sampai rezim brengsek yang saat ini diberikan lagi ruang kekuasaan di pemerintahan yang akan datang. Sudah setuju tidak? Setuju tidak? Oh, bahkan saran saya lebih ekstrim lagi. Saya sampaikan apa? Kalau perlu saya sampaikan kepada mereka, saya dan umat Islam di bawah akan terus berusaha bagaimana orang-orang brengsek saat ini yang korupsi, yang terlibat di KM 50, yang terlibat di Kanjuruhan, yang terlibat saudara dalam peristiwa Bawaslu, yang membantai rakyat, membunuh rakyat, merampok duit rakyat, kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Makanya lu jangan berkelahi sama teman. Paham gak? Ayo, bisa damai gak? Bisa damai gak? Udah, lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang-nyerang Anies lu, awas lu. Betul? Jangan, saudara, basokannya jangan lu arahin ke temen dong. Jangan ke sana tuh, ufufufafa. Udah, lu paham ufufafa? Paham? Gue punya lagu baru nih. Nah, apa kata lagu melulu Habib? Lagunya sih lagu lama, cuman syairnya baru. Mau denger gak? Mau denger gak? Judulnya tahu gak? Fufu Fafa. Lagu penutup. Ini nyonyo nih. Boleh gak? Boleh gak? Ayo deh, tunggu dulu, maklum lagu baru, gue belum hafal. Ngarangnya juga di atas panggung. Ayo saudara semuanya dengerin baik-baik, bareng rame-rame. Ini lagu lama nih, saudara semuanya. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa, sekarang juga semua. Ayo, Ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa, sekarang juga. lagi. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, Ganyang fufu fafa, sekarang juga. Fufu fafa musuh demokrasi, fufu fafa penyubur korupsi, fufu fafa anak haram konstitusi, fufu fafa cukuplah sampai di sini. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, semua ganyang fufu fafa, sekarang juga. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. Ayo, ayo yang ganyang semangat fufu semua, fafa, ganyang fufu fafa, sekarang juga. fufu fafa musuh demokrasi, fufu fafa penyubur korupsi, fufu fafa anak haram konstitusi, fufu fafa cukuplah sampai. Di sini Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang ganyang fufu fafa. sekarang juga. Takbir. Akbar. Ada yang nanya, Beb nggak takut ditangkap? Enggak. Lu kenapa? Yang nangkep berarti anak buah fufu fafa. Sekarang orang pada nggak berani ngaku fufu fafa, betul? Betul. Ada polisi nangkep saya, lu anak buah fufu fafa. Bukan, Beb, oh, lu tersinggung? Enggak, saya nggak tersinggung. Oh, lu menangkep gue? Udah, ayo sekali lagi. Ayo, ayo. Ganyang Ganyang fufu fafa. sekarang juga.
sekarang juga lagi. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa, sekarang juga. Fufu Fafa musuh demokrasi, Fufu Fafa penyubur korupsi, Fufu Fafa anak haram konstitusi, Fufu Fafa cukuplah sampai. Siap ganyang Fufu Fafa, siap ganyang Fufu Fafa. Serang di medsos saudara, hancurkan di medsos. Mujahidin medsos, ayo bongkar habis-habisan kebobrokan Fufu Fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh Fufu Fafa. Betul? Takbir, takbir. Lo tahu Fufu Fafa? Lu jangan ngomong. Lu nanya gue ditangkap. Itu anak siapa? Lu jangan nanya. Lu jangan apalagi bapaknya. Lu tanya gue ditangkap lagi. Udah jangan pakai nanya. Setuju gak? Setuju gak? Emang ada di KUHP pasal Fufu Fafa? Nggak ada saudara. Udah tuh nyanyiin lagi tiap hari di medsos saudara, pokoknya nyanyiin terus. Setuju gak? Setuju gak? Nah maka itu kemarin saya kasih saran nih, terakhir deh sebagai penutup. Daripada kita keluar ongkos gede saudara, biaya besar, saudara harus gelar pilpres ulang, saudara sebaiknya saudara Jokowi ini dilengsarkan besok saja. Ini kan saran, boleh gak ngasih saran? Saran, lu udah melotot aja lu. Saran sebaiknya Jokowi besok lengser, lusanya Prabowo langsung dilantik. Setuju? Fufu Fafanya jangan saudara, nggak boleh. Lo beb, kalau nggak dilantik bagaimana? Lo orang bermasalah, ijazah SLTA-nya aja nggak jelas. Lo jadi guru di SD aja mesti lulus S1, betul? Betul? Masa jadi pejabat saudara mau jadi wakil presiden, SMA aja nggak lulus, kacau tidak? Udah gitu kan dia maju saudara jadi wapres karena ada putusan MK yang direkayasa. Saudara jadi udah pantas lengserin aja, lengserin. Lalu Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir. Ketahuan pendukung Prabowo loh. Iya tapi nggak apa-apa daripada Fufu Fafa. Betul? Betul? Ada nanya, ntar kalau wakil presidennya dianulir beb, nggak jadi dilantik, lalu siapa beb yang jadi wakil presiden? Pilih lewat MPR. Pilih lewat MPR saudara, mudah, nggak perlu gelar pilpres ulang, biayanya terlalu mahal saudara. Yang penting kita ke depan pengen punya presiden bagus dengan kabinet yang bagus. Betul? Takbir. Jadi kalau saya sarankan kepada Bapak Prabowo untuk membentuk kabinet yang bagus, yang profesional, yang jujur, yang adil, jangan lagi dipakai lingkaran-lingkaran rezim yang sekarang ini. Cari orang-orang yang bagus, jenderal-jenderal yang bagus, yang bisa membantu Prabowo untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Prabowo pengen cari jenderal TNI, banyak jenderal TNI yang bagus saudara. Mau cari jenderal polisi, banyak jenderal polisi yang bagus saudara. Jenderal-jenderal polisi yang terlibat KM 50, yang terlibat Kanjuruhan, yang terlibat Bawaslu 21-22 Mei nggak boleh dipakai lagi di dalam pemerintahan Prabowo. Betul? Takbir. Kira-kira Prabowo dengar apa enggak ya? Amin. 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 Lu bawel lu, Fufu Fafa. Bukan saya ceramah pakai dibantuin. Udah kira-kira jelas gak? Paham semua? Nah jadi sekarang saya mau tanya nih semua, siap bersatu? Siap bersaudara? PKS titip aja, PKS saudaraku, tolong jaga Prabowo di sana. Kau jaga, jangan sampai Pak Prabowo membuat keputusan yang tidak baik. Sekarang kita bagi tugas. Tugas kami tetap di sana, tugasmu ada di sana. Setuju tidak? Setuju tidak?
Jadi karena itu Pak Anies tolong dikendalikan pendukung-pendukungnya, jangan mau ditunggangi untuk menyerang-nyerang saudara muslim kita, saudara. Udah nggak sedap, saudara. Tapi kalau Raja Bansos ame Ratu Bansos berkelahi, itu sedap. Itu sedap tuh. Setan berantem. Lu tahu? Tahu Raja Bansos? Tahu Ratu Bansos? Setan berkelahi, enggak berkelahi, ayo kita adu jadi berkelahi. Saudara, nah kalau Raja Bansos sama Ratu Bansos lagi ribut, lagi perang, jangan ikut campur, jangan dipisahin. Gelar tikar, ambil kopi, nonton. Setuju tidak? Siap ke depan serang Raja Bansos, siap ganyang Ratu Bansos, siap biarkan Ratu Bansos dan Raja Bansos berkelahi. Ribut sesama umat Islam. Kira-kira setuju gak? Paham gak? Ini cuma nasihat. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Di sini ada Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Saudara, kita minta beliau memberikan nasihat terakhir buat kita dan doa penutup untuk memberikan saudara keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi lagu dan sindiran pedas dari Habib Rizik Syihab tentang akun Fufu Fafa. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan tulis di kolom komentar.